RIP turut berduka cita atas meninggalnya Mikhail Tal. Teman-teman penikmat catur channel Jari Plawi Chess, ini adalah partai terakhir dari sang legenda kita, Mikhail Tal, di mana pada partai ini adalah menjuru klasik game. Saat itu dia melawan Vladimir Akopian, Grandmaster catur berasal dari Armenia. Dan menurut informasi yang saya ketahui, ada permintaan terakhir pada saat pertandingan berjalan pertengahan langkah. Nanti saya akan ceritakan kepada teman-teman. Langsung saja ke pertandingannya. Mikhail Tal memegang bidak putih dan Vladimir Akopian memegang bidak hitam. Awal mulanya Mikhail Tal menaikkan pion E2 langkah dan Akopian menaikkan pion C2 langkah. Terbentuklah pembukaan Sisilia. Kuda naik ke F3 dan dibalas kuda naik ke C6. Lalu Mikhail Tal mengepin kuda dengan gajah. Terlihat di sini serangan dilakukan dan pertahanan rokade pendek disediakan. Setelah Tal rokade pendek, giliran Akopian menaikkan gajah ke D7 dan dibalas Mikhail Tal benteng ke E1. Hal ini dilakukan Mikhail Tal terlihat jika ada pertempuran terjadi di pion center, maka dia telah siap atau telah mempersiapkan bentengnya. Dan kali ini kuda menaik dan pion dinaikkan satu langkah, pion C. Lalu Vladimir menaikkan pion untuk mengancam gajah. Dan kali ini gajah harus mundur ke A4, tetap di jalur mengancam kuda. Setelah pion dinaikkan, kita melihat Tal memberikan untuk empasan. Dan hal itu pun dilakukan oleh Akopian. Pion diabaikan sementara dan gajah mengancam kuda. Posisi kali ini Akopian menaikkan pion E1 langkah untuk membuka jalur agar bisa menyelamatkan kuda. Dan kali ini menteri memukul pion dan Akopian gajah ke E7, persiapan juga rokade. Tal memukul kuda dengan gajah dan Akopian harus memukulnya dengan pion. Apabila dengan gajah, maka pion D akan gratis dimakan oleh menteri. Setelah pion memakan gajah, Tal melihat peluang ada sisi G yang sudah rapuh. Maka dari itu, Tal berusaha untuk menyederhanakan permainan dengan pukul kuda dengan gajah. Dan gajah lalu disambut oleh gajah. Pada saat yang bersamaan, Tal mulai berpikir dan melancarkan strateginya, menaikkan pion C satu langkah, agar lini pertahanan menteri bisa diobrak-abrik dan raja bergeser. Dan benar sekali, Akopian telah melakukan rokade pendek. Segera kuda dilancarkan ke C3 dan raja bergeser ke H8. Hal ini dilihat baik oleh Mikhail Tal. Kali ini penumpukan di jalur D, benteng dan menteri sudah menumpuk, dan Akopian juga menggeser bentengnya ke jalur G, karena di situ sudah bolong ya teman-teman, tidak ada lagi pion yang menghalang. Menteri bergeser, mencari posisi yang tepat, tembakannya ke H6. Jadi teman-teman bisa perhatikan langkah ataupun keinginan yang dilakukan oleh Mikhail Tal, walaupun satu atau dua langkah ke depan belum terbaca. Kuda dinaikkan seolah mengancam gajah dan gajah dilindungi oleh benteng. Dan kita perhatikan teman-teman, pion F dinaikkan dua langkah oleh Mikhail Tal. Itu tandanya akan terjadi pergempuran yang sangat dramatis. Kali ini posisi pion E dan F sudah berada di jalur 4. Giliran pion B dinaikkan dan gajah bergeser manuver sedikit ya teman-teman ke D8. Saya lihat ada pergerakan nantinya di A5 jika itu memungkinkan bagi Akopian. Setelah kuda turun, pertukaran pion ada ajakan oleh Akopian. Tapi di sini posisinya Mikhail Tal mengabaikan itu, lebih mengarahkan menteri ke A7. Karena di sininya posisinya mengancam gajah ya teman-teman. Gajah yang ada di D7 sekaligus juga mengancam pion A6. Dan kali ini gajah menutupnya kembali karena terlarang oleh ataupun terlindung oleh benteng. Jelas saja yang gratisan diambil oleh Mikhail Tal. Apa itu? Tentu saja teman-teman, pion A dia makan oleh menteri. Melihat hal itu, Akopian langsung berinisiatif menukar pion kembali agar jalur B dan A sudah plong. Tetapi seorang Mikhail Tal tidak menginginkan pionnya itu pecah teman-teman. Makanya dia menaikkan pion B satu langkah agar selaras dengan pion A bila terjadi promosi ke depannya.
Kali ini seperti seolah tertutup jalan menteri teman-teman, tetapi Tal tidak buntu dengan langkah itu. Dia selalu punya cara agar menterinya ini bisa leluasa ataupun dapat memposisikan mendekatkan dirinya kepada Raja Hitam. Pertukaran pion terjadi, terlihat posisinya sekarang agak terancam posisi Mikhail Tal teman-teman, tetapi hal itu bisa diantisipasinya dengan mudah. Memang seperti ini kondisinya tidak bisa dimakan ya teman-teman oleh pion gajahnya karena Raja dipin sama menteri teman-teman. Setelah pion F naik satu langkah, maka terjadi pertukaran pion pukul gajah. Dan kali ini menteri pukul kuda. Seperti terlihat berimbang teman-teman, tetapi rencana Mikhail Tal dengan memposisikan menterinya ke D6 ini sudah termasuk danger position teman-teman. Walaupun terlihat gajah sudah mengancam benteng, hanya manuver sedikit, naik ke D4. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya harus menceritakannya kepada teman-teman Jari Pelawi Chess bahwasanya saya telah membaca dan saya telah mendengar. Pada langkah ini, Mikhail Tal meminta pertandingan agar draw karena kondisi tubuhnya yang sedang sakit. Permintaan itu teman-teman bukan didasarkan atas apa langkah yang salah ataupun kondisi yang salah, tetapi dia meminta draw karena dia merasakan tubuhnya sakit. Karena kondisinya pada saat itu teman-teman sudahlah sangat tua, maka itulah pertandingan terakhirnya. Tetapi sangat disayangkan, Vladimir Akopian menyatakan menolak. Karena apabila pertandingan ini dihentikan, maka kenapa engkau tidak mengalah ataupun kalah dalam pertandingan ini? Panitia juga bersikeras agar terjadi kesepakatan dua pemain, tetapi hal itu tidak didapatkan teman-teman, melainkan pertandingan harus dilanjutkan. Baiklah, itulah informasi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman Jari Pelawi Chess. Mari kita lanjutkan. Baik, kita lanjut. Setelah benteng ke D4, maka di sini Akopian memilih langkah inisiatif teman-teman, menutup pergerakan ataupun ancaman dari menteri. Benteng telah menutup raja dan kali ini pertukaran pion terjadi. Di sini posisinya dangerous teman-teman. Gajah ke C6. Siapa yang terancam, siapa yang diancam? Kalian bisa tebak? Kali ini kuda naik ke G4, G5 sekaligus juga menutup pergerakan benteng ya ke G1. Dan langsung saja Akopian memukul kuda tersebut dengan benteng. Tetapi langkah dari Mikhail Tal mengambil langkah inisiatif open skak teman-teman. Dan di sini posisinya skak raja, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman. Jalan satu-satunya hanya menutup dengan benteng teman-teman. Kenapa Jari Pelawi Chess harus ditutup dengan benteng? Yaitu teman-teman, apabila raja bergeser ke G8 maka pion pukul pion teman-teman. Dan posisi skak dan menteri bisa turun. Makanya benteng harus menutup. Dan kali ini keuntungan ataupun strategi yang dilancarkan oleh Mikhail Tal berjalan dengan mulus. Langkah yang selanjutnya kalian bisa tebak, sudah pasti bisa ya teman-teman, karena posisi ini akan sangat menyulitkan hitam teman-teman. Karena apa? Kalian bisa perhatikan menteri yang ada di C3 tidak terbackup oleh apapun teman-teman. Maka dari itu posisi ini langsung skak teman-teman. Dan terjadi benteng pukul benteng. Dan kali ini menteri pukul menteri. Dan waktu yang bersamaan Akopian menaikkan pion F satu langkah dan Mikhail Tal juga melakukan inisiatif agar menyederhanakan permainan, memajukan pion E agar berpromosi ya teman-teman. Dan kali ini benteng ditarik ke jalur A8 dan menteri pukul pion F6. Seperti sudah menahan malu ya teman-teman Akopian karena menolak ajakan untuk draw karena kondisi Mikhail Tal yang sakit. Tetapi dengan posisi ini dia terus melanjutkan berharap bisa remis. Dan nyatanya kita bisa lihat di sini Mikhail Tal bukan mengendorkan serangan ya teman-teman, malah makin menggempur teman-teman. Dia melakukan inisiatif benteng E digeser ke G1 teman-teman. Itu tandanya ada potensi skakmat di G7 oleh menteri. Setelah posisi skak yang dilakukan oleh Akopian dan raja bergeser ke E1, lalu di sini Akopian menyatakan menyerah.
Luar biasa permainan yang diberikan oleh Mikael Tal, sang legendaris pecatur asal Riga tersebut. Di kondisinya yang tidak memungkinkan ataupun kurang fit teman-teman, dia juga sudah memiliki hati nurani agar melakukan permintaan draw. Tetapi hal itu ditolak oleh Akopian. Dan ini teman-teman juga bisa melihat posisi seperti ini sudah jelas ya teman-teman. Hitam tidak bisa berbuat apa-apa karena ada ancaman skakmat di G7 oleh menteri. Yang dilakukan hitam mungkin bisa ke benteng ke A8 ataupun skak, sama saja dimakan oleh menteri teman-teman. Jadi untuk itu ambil pelajaran penting yang dilakukan oleh Mikael Tal. Kita patut berterima kasih karena ilmunya selalu kita kenang walaupun orangnya sudah tiada teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukung channel ini, berikan like, komentar, dan subscribe bagi yang belum. Teman-teman, ingat, subscribe bagi yang belum. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.